Shalom saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat Paskah. Dan pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Apa makna Paskah bagi kita? Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan indah hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berita Paskah. Saya bacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkan. Berita Paskah ini pertama disampaikan kepada Maria Magdalena dan beberapa Maria yang ada di kuburan. Saudara-saudara sekalian, berita Paskah ini pada awalnya memang sangat menggemparkan pemerintah Romawi pada saat itu. Menggemparkan para tokoh agama yang ada pada waktu itu di kota Yerusalem. Dan cukup menggemparkan masyarakat yang ada di sekitar situ. Kenapa? Baru beberapa hari lalu Yesus wafat. Dan hari ini mereka mendengarkan berita kebangkitannya. Bahkan sempat beredar berita hoax, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya berita Paskah adalah berita sukacita. Yesus bangkit dari kematian, memberikan kepada setiap orang percaya kehidupan. Nah, ada dua hal yang hari ini saya sampaikan, bahwa berita Paskah adalah berita sukacita. Yang pertama, berita Paskah, kuasa Yesus mengalahkan kematian. Kita tahu saudara sekalian bahwa ketika hari Jumat Agung Yesus wafat, tetapi kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami masa-masa kritis pada waktu menghadapi kematian. Kenapa? Bisa jadi ada pemikiran, mungkin juga sering nonton film horor bahwa kematian itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan, dan itu membuat mereka akhirnya ya ketakutan juga. Mereka lupa bahwa kematian bukan sebuah titik. Bagi kita orang percaya, kematian adalah titik koma, titik secara fisik. Tapi koma, bahwa di balik kematian ada sebuah kehidupan, kekal di surga atau kekal di neraka. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang kalau kita baca pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah tempatmu selesai, aku akan datang menjemput kamu, membawa ke tempat di mana sudah aku sudah ke tempat itu. Artinya bahwa setelah kematian fisik, bagi kita orang percaya, ada kehidupan yang kekal di surga. Percayalah bahwa berita Paskah, bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Berita yang kedua, berita sukacita yang kedua, kuasa Yesus dalam kebangkitannya mengalahkan kebimbangan untuk memberikan sebuah kepastian. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Injil Yohanes pasal 20 atau 5, di situ Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Kenapa? Saat teman-temannya mendapat kunjungan karena mereka sehati berdoa, Thomas tidak ada. Ini sebetulnya kuncinya. Thomas nggak mau bersama rekan-rekannya sehati berdoa. Dan ketika teman-temannya memberikan kabar sukacita ini, pada awalnya mungkin Thomas akan berkata begini, kalau bukan kalian mungkin ini berita hoax. Tapi karena ini adalah ya
karena teman saya, tapi walaupun saya tetap ragu nih, bimbang nih, bener nggak gitu. Sebelum aku melihat tangannya yang tepat. Dan ketika kemudian Thomas 8 hari kemudian bersama teman-temannya bergabung sehati berdoa, Yesus tahu kerinduan Thomas untuk melihatnya. Yesus datang mengunjungi berkata, Thomas, ini aku. Disitulah Thomas melakukan pengakuan iman, ya Tuhan dan Allah. Yesus berkata, berbahagia setiap orang yang tidak melihat tapi percaya. Bukankah kita juga sering sama seperti Thomas, sering meragukan janji-janjinya? Hari ini mari jangan pernah melupakan janji Tuhan. Salah satu diantaranya, kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 10, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik pasti membawa dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, menjamin. Cuma kan kita ini kadang-kadang bahkan sering dombanya ini kan agak nakal gitu, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri gitu kan. Sama seperti Allah berpesan sama Joshua, kalau perjalanan hidup ini berhasil, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari sebagai domba-domba yang taat, kita akan tetap setia iring kepada gembala yang baik. Saudara-saudara, inilah berita Paskah, berita sukacita yang luar biasa bahwa kuasanya yang dahsyat membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berita Paskah yang dahsyat dan luar biasa ini. Kami imani kuasa-Mu sungguh memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa menutup ibadah Paskah hari ini. Haleluya. Dan akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan surga Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel. Amin.